Akan mulai membahas afatul lisan atau cobaan lisan yang ke-16 dari 20. Berarti semakin ke belakang semakin dekat di angka terakhir 20 itu bobot afatnya, bobot ujiannya lebih fatal. Kalau kemarin ghibah menggunjing nomor 15, sekarang namimah nomor 16. Karena oleh Imam Ghazali dicucun secara berjenjang, maka 16 namimah ini adu domba itu lebih fatal, lebih parah daripada menggunjing. Jadi kue timbang mengadu domba, adu-adu, along rasani rasani ayo timbang adu-adu. Waduh elek. Maksudnya lebih fatal adu-adu, mengadu domba. Kata Allah, wala tuti kullahallafim mahin mas hammazim masa'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin atim utullim ba'da dzalika zanim angka nada mali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Kamu jangan ikut, jangan patuh, ojo ngandel kepada orang yang banyak bicara dan suka mengadu domba. Di ayat berikutnya pengadu domba itu seperti anak zina, zanim. Karena yang namanya anak zina, alladzi la yaktubul hadis, iku orang yang tidak pandai menjaga cerita. Jadi suka mengadu domba, mengumbar cerita ke sana kemari. Itu apa? Maksudnya disamakan dengan anak zina. Apa logikanya kok disamakan anak zina? Anak zina itu dia akan mencari pengakuan nasabnya terhormat, menutup-nutupi, dan dia mencari legitimasi nasabnya. Nah, orang pengadu domba itu sedang mencari legitimasi bagi dirinya. Jadi dia mengadu domba itu ada kalanya memang memusuhi, ada kalanya dia itu pokoknya dia ini menunjukkan legitimasi dirinya. Dia orang baik, dipercaya gitu. Bes. Nah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi pengadu domba dan pengumpat. Biar waktu kita kecil SD kelas 3, kelas 4 itu menghafalkan juz amma dan terjemahannya. Ada lomba namanya lomba apa itu? Puitisasi Al-Qur'an, apa-apa begitu ya. Pokoknya membaca terjemahan Al-Qur'an dengan bersajat. Jadi apal, paling ora tekan Wadduha, halatakal haditsul ghaisyah iku apa? Saya kira usum itu. Sekarang itu usumnya apa? Hafid, seleksi hafid hafid idola gitu, dibedai ayat gitu. Jadi hafalan-hafalan saja. Kalau dulu lumayan harus ada yang ada lomba makna Al-Qur'an kan juga bagus itu. Baik. Balad wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang pengadu domba, lagi pengumpat, suka menghina orang, mencacat orang. Kalau di surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, itu wamro'atuhu hammalatal hatab. Kita tidak usah menyampaikan cerita kenapa ayat ini turunnya. Wes cerita tapi singkat saja. Abu Lahab itu Nabi Muhammad itu ketika masih di Mekah, berarti ini Makkiyah, surat-surat Makkiyah, tandanya pendek-pendek lah, ada kriteria, ada ciri-ciri surat atau ayat itu Makkiyah atau Madaniyah. Nah, Nabi Muhammad mengumpulkan orang Quraisy, dikumpulkan kenapa?
untuk menyampaikan bahwa beliau ini nabi, ya kan begitu. Barang wis kumpul, Nabi Muhammad tanya, saudara keluarga besar saya, apakah kalian percaya kepada saya? Percaya. Kalau saya bilang bahwa di balik gunung, di balik bukit itu ada tentara berkuda yang mau menyerang kita, kalau saya memberi informasi itu, jenengan kalian semua keluarga besar saya percaya atau tidak? Percaya. Karena selama ini kamu umat Muhammad itu memang jujur. Nah sekarang bukan informasi itu yang mau saya sampaikan. Yang mau saya sampaikan bahwa saya itu dia ditemui malaikat Jibril dan diangkat Allah menjadi nabi. Percaya apa tidak? Terus mulai pikir nolah-noleh piye ya matur. Terus Abu Lahab ngatur, "Tabban laka ya Muhammad." Itu populer sekali. Mat jubule mbok klumpukno iki mau hanya untuk ini. Tabban laka ya Muhammad, kalau begitu celaka kamu. Mbok buali, ternyata ini ngumpul-ngumpul jubunya untuk mendengar bualan kamu. Celaka kamu. Tabban laka ya Muhammad. Dicilaka-cilaka Nabi Muhammad. Rupanya Allah tidak terima, langsung menurunkan surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab itu. Jadi ini pembelaan Allah kepada Nabi, dicilaka-cilaka. Allah membalaskan. Di situ yang celaka tidak hanya Abu Lahab, tapi wamro'atuhu, istrinya Abu Lahab. Hammalatal hatab, dia itu pembawa kayu bakar. Mayoritas tafsir itu menyebutkan pembawa kayu bakar. Jadi istri Abu Lahab itu hammalatal hatab, menggendong kayu bakar berduri, yang itu kemudian digasang dijadikan ranjau untuk Nabi Muhammad kalau mau lewat, digasangi begitu biar terganggu perjalanannya, kena duri atau itu. Tafsiran selama ini kita begitu, tapi itu tafsiran apa ya, penafsiran yang fisik lah. Tafsir lain menyebutkan bahwa hammalatal hatab itu pembawa kayu bakar, bukan kayu bakar yang kayu bakar itu nyata, tapi apa, ini simbolik, kinayah. Apa yang dimaksud? Dia itu kesana kemari membawa kayu bakar, maksudnya kesana kemari itu membakar, memprovokasi. Memprovokasi itu kan mengadu domba, membakar orang supaya saling memusuhi itu. Nah, hammalatal hatab itu membawa kayu bakar, artinya kesana kemari membakar-bakar keadaan supaya orang benci. Makanya hammalatal hatab, kayu bakar, bukan pembawa apa benda lain gitu. Karena itu kinayah. Satu. Jadi kalau ternyata ini tipe-tipe orang jahat ini, tapi yang kene wedok-wedok deh, kok ya wedok nih. Tipe-tipe penjahat perempuan itu pengadu domba. Di surat anu juga, daraballahu matalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut. Allah itu membuat perumpamaan dari istri Nuh dan istri Lot. Kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhonatahuma. Dua perempuan ini itu menjadi istri seorang soleh, dua laki-laki soleh. Sayangnya dua istri ini khonatahuma, mengkhianati suami masing-masing. Akibatnya apa? Falam yuhniya anhuma minallahi syai'a. Akibatnya suami yang soleh-soleh itu, suami mereka Nabi Nuh dan Nabi Lut, tidak bisa menolong mereka. Apa kejahatannya? Kalau istri Nabi Lut itu kaumnya itu pelaku sodomi, pecinta
sesama jenis, itu istrinya suka mengabar, jadi girmo, apa ya istilah, jadi suka mencarikan pasangan, tapi urung online online itu saiki ya. Jadi mucikari, nek wedok nek lanang mucikara. Jadi sampai ketika suatu saat datang malaikat mendo-mendo menjelma manusia laki-laki yang ganteng-ganteng. Itu langsung saja istrinya Nabi Lut itu ngabarno kaume, ana cowok ganteng-ganteng iki. Wah, jos tamune bapake. Parane go aja sampai ketinggalan iki, ora ana tunggale iki. Wah, berarti rasane disodomi itu. Jadi ini tukhbiru, mengabarkan adanya tamu, padahal ini tamu jilmaan malaikat. Nabi Nuh istrinya apa perilakunya? Ya suka mengadu-adu, apa mau provokasi, bilang kepada kaum, ya mbah bojoku iku. Lah wong ora ana udan, ora ana angin, ora ana segara, kok gawe kapal? Iku nek ra wong gendeng ora. Wis go bojoku iku gendenge pol. Majnun. Akhirnya kaumnya termakan oleh provokasi itu. Nabi Nuh diarani wong gendeng. Innaka la majnun itu. Tuh, nah dua perempuan pengadu domba ini itu tidak bisa selamat di akhirat meskipun menjadi istrinya nabi-nabi yang soleh. Kenapa? Pengadu domba. Waqad qala